Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan panduan komprehensif seputar dunia digital. Hari ini kita akan memulai petualangan luar biasa, yaitu cara membuat blog dari A sampai Z. Jika kalian pernah bermimpi memiliki platform online untuk berbagi ide, pengalaman, atau bahkan memulai karir di dunia daring, kalian berada di tempat yang tepat. Di video ini, saya akan membimbing kalian langkah demi langkah dari konsep hingga peluncuran untuk membuat blog kalian sendiri yang menakjubkan dan profesional. Kita akan mulai dengan memilih niche yang tepat, mendefinisikan target audiens, dan merencanakan struktur konten yang menarik. Saya akan bagikan rahasia memilih platform, langkah-langkah teknis dalam membuat blog, hingga tips desain agar blog kalian tampil memukau. Tetapi ini belum semua. Saya juga akan membahas strategi untuk meningkatkan visibilitas blog kalian, mendapatkan pembaca setia, dan bahkan meraih potensi penghasilan. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir video, karena ini akan menjadi panduan lengkap kalian dalam membangun keberadaan online yang unik dan berdampak. Bagaimana cara membuat website dari awal hingga akhir? Yuk, kita mulai. Modul ini saya awali dengan materi tentang tips memilih nama domain. Oke? Nah, nama domain atau alamat website sangat penting dan menjadi faktor utama dalam menerapkan metode SEO, di mana nama domain adalah yang pertama kali muncul dan dicari oleh pengunjung. Oleh karena itu, teman-teman tidak boleh sembarangan dalam memilih nama domain untuk website jika ingin menerapkan teknik SEO. Oke? Nah, di sini saya rangkum ada 10 tips ya buat teman-teman dalam memilih nama domain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah tentukan nama yang singkat dan mudah diingat. Nah, sebenarnya teman-teman bebas menentukan panjang pendeknya nama domain, akan tetapi usahakan agar tidak terlalu panjang. Sebagai patokan, jangan buat nama domain yang berisi lebih dari 3 kata. Nama domain pendek cenderung lebih mudah dibaca dan diingat oleh pengunjung. Selain itu, nama domain yang pendek lebih hemat tempat. Nah, misalkan jika teman-teman cantumkan di profil online atau portofolio atau kartu nama, maka tidak memerlukan tempat yang banyak. Oke? Kemudian yang kedua, pastikan domain mudah diketik. Nah, pernahkah teman-teman mengetik domain yang sangat panjang? Tidak hanya susah diingat, domain tersebut juga susah diketik. Oleh karena itu, saya sarankan teman-teman untuk menghindari nama domain yang mengandung yang pertama, nama yang terlalu panjang, yang kedua menggunakan tanda penghubung, dan yang ketiga menggunakan angka. Oke? Kemudian yang ketiga, selipkan kata kunci jika memungkinkan. Nah, meski ada beberapa cara agar website tampil di halaman pertama Google, teman-teman juga dapat melakukannya dengan meletakkan kata kunci yang teman-teman bidik di dalam nama domain. Nah, misalkan teman-teman menjual keripik misalkan ya. Nah, apabila memungkinkan, teman-teman bisa memilih nama domain keripik enak atau juara keripik dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang keempat, gunakan nama brand sebagai domain. Setiap bisnis tentunya perlu memiliki brand. Nah, dengan brand tersebut, produk atau layanan teman-teman akan lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Nah, selain itu, brand membuat bisnis teman-teman mudah diingat oleh masyarakat. Oke? Nah, bagi teman-teman yang sudah menentukan nama brand, maka teman-teman juga dapat menggunakannya sebagai nama website. Oke, jadi tidak harus mengandung kata kunci. Jika nama brand tersebut tidak mengandung kata kunci, itu tidak masalah. Oke? Kemudian yang kelima adalah pikirkan nama yang akan selalu relevan. Oke? Nah, relevansi domain perlu diperhatikan jika teman-teman menggunakan kata kunci atau nama brand di dalamnya. Mengapa? Karena teman-teman tidak dapat mengubah nama domain yang telah dibeli. Oke? Nah, coba bayangkan misalkan bisnis teman-teman berputar haluan dari menjual sabun herbal misalkan menjadi penyedia pewangi alami. Nah, padahal teman-teman sebelumnya memiliki nama domain misalkan sabun herbal mantap misalkan ya. Nah, tentunya nama domain tersebut tidak cocok lagi dengan usaha yang baru. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa saja membeli nama domain yang baru sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, pikirkan nama yang akan selalu relevan untuk nama domain teman-teman. Oke? Kemudian yang keenam, cantumkan nama daerah bila perlu. Oke, nah apabila bisnis teman-teman beroperasi hanya di daerah tertentu, maka teman-teman dapat memasukkan nama lokasi tersebut ke dalam nama domain. Nah, misalkan usaha teman-teman berada di Jakarta dan hanya melayani konsumen di kota tersebut. Nah, dengan demikian ada baiknya jika teman-teman menggunakan nama domain bajuanakjakarta.com misalkan seperti itu. Oke.
Kemudian yang ketujuh, gunakan ekstensi yang sesuai. Oke. Nah, huruf-huruf yang terdapat di belakang nama domain seperti .com, .org, dan .net dan lain sebagainya itu dinamakan dengan ekstensi domain. Nah, beberapa ekstensi domain memiliki fungsi tersendiri. Nah, misalkan .org itu biasanya untuk organisasi, .net itu biasanya untuk network ya. Kemudian .com itu komersial, .biz itu biasanya digunakan untuk situs bisnis, kemudian .info itu biasanya situs yang bersifat informatif dan lain sebagainya. Nah, untuk domain komersial, topleveldomain.com memang masih menjadi ekstensi nomor 1 hingga saat ini. Oke, di samping karena mudah diingat dan juga mudah dieja. Oke. Kemudian yang kedelapan, pastikan domain tersebut belum digunakan oleh pihak lain. Nah, teman-teman juga perlu menghindari nama-nama domain yang mirip dengan milik brand atau perusahaan lain. Nah, apabila jika brand tersebut sudah mematenkan nama domainnya, apabila teman-teman nekat melakukannya, bisa-bisa teman-teman berurusan dengan hukum. Oke, oleh karena itu sebaiknya hindari menggunakan nama domain yang mengandung brand pihak lain. Oke. Kemudian yang kesembilan, beli beberapa ekstensi domain sekaligus, ini jika memungkinkan. Oke, nah tips ini memang tergantung pada anggaran yang teman-teman miliki. Namun jika memungkinkan, sebaiknya teman-teman membeli beberapa ekstensi sekaligus untuk satu nama domain. Nah, tujuannya apa? Ada dua alasan teman-teman untuk melakukannya. Yang pertama, agar orang dengan niat buruk tidak membeli domain teman-teman dengan ekstensi yang berbeda. Oke, reputasi website teman-teman dapat menerima dampak negatif jika pihak tersebut menggunakan websitenya untuk hal yang buruk. Tujuan yang kedua, teman-teman membeli beberapa ekstensi sekaligus, tujuannya adalah agar pengunjung tetap dapat mengunjungi situs teman-teman meskipun mengetikkan ekstensi yang salah. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah segera beli domain yang telah teman-teman tentukan. Oke. Nama domain itu sangat cepat terjual. Nah, apalagi yang menggunakan ekstensi.com. Oleh karena itu, jika teman-teman sudah menentukan merek tertentu, nama domain tertentu, maka sebaiknya segera eksekusi. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak segera mengeksekusi, maka orang lain bisa lebih dulu mengambilnya. Oke. Nah, inilah dia 10 tips memilih nama domain untuk situs teman-teman. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara membeli nama domain dan hosting. Oke, nah sebetulnya teman-teman bisa membeli nama domain di mana saja ya, baik itu misalkan di Niaga Hoster atau di Dewa Web atau di Hostinger atau di HostGator, Hawkhost dan lain sebagainya. Oke, dimanapun teman-teman membeli nama domain itu tidak masalah. Oke, namun ketika teman-teman membeli hosting, maka perlu teman-teman pastikan bahwa provider hosting tersebut tangguh dan tidak banyak mengalami error atau masalah. Oke. Nah, salah satu hosting dalam negeri yang saya rekomendasikan adalah Niaga Hoster. Oke. Nah, saya pun membeli hosting dan domain di sini. Oke. Nah, kita langsung praktek saja. Nah, yang pertama kita membeli domain terlebih dahulu. Jadi teman-teman silahkan buka niagahoster.co.id ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, kemudian teman-teman ketikkan di sini nama domain yang ingin teman-teman beli. Oke. Nah, misalkan saya di sini ingin membeli nama domain blog SEO mastery kemudian .com misalkan ya. Nah, di sini kita cari. Nah, ternyata nama domain ini masih tersedia ya. Nah, saya sarankan teman-teman untuk memilih extension.com saja. Oke. Nah, seandainya memang nama domain yang teman-teman beli atau pilih tidak lagi tersedia dengan extension.com, maka teman-teman sebaiknya memilih nama yang lain dibandingkan teman-teman mengganti extensionnya menjadi .org atau .net. Kenapa? Karena nama extension yang paling mudah diingat dan paling familiar bagi visitor adalah .com. Jadi usahakan teman-teman membeli extension domain.com atau .id jika itu dalam bentuk perusahaan. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih. Nah, kemudian teman-teman centang bagian ini untuk memilih nama domain ini. Nah, ini kita kosongkan saja ya. Jadi kita tidak perlu membeli SSL premium. Kita menggunakan yang gratis saja. Oke. Nah, ini adalah
total pembayaran yang akan teman-teman bayar. Oke. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembayaran, nah saya sarankan teman-teman langsung membeli hosting ya, agar kita langsung sekali beli. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman pilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada tipe pelajar ya. Di sini harganya 29.900 per bulan, ada tipe personal 34.900 per bulan, dan tipe bisnis 59.900 per bulan. Oke. Nah, di sini sesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki. Jika teman-teman memiliki budget yang minim misalkan ya, maka teman-teman pilih yang murah saja ya. Kenapa? Karena nanti seandainya domain atau website teman-teman sudah mulai banyak pengunjung ya, dan kapasitas hosting ini tidak lagi sesuai, maka teman-teman bisa mengupgrade-nya ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Jadi di sini kita pilih yang ini saja, pelajar. Nah, kemudian karena kita pilih paket ini, kita mendapatkan gratis domain 1 tahun pertama. Jadi kita hanya membayar hosting saja untuk tahun pertama ya. Barulah nanti tahun kedua teman-teman membayar nama domain dan hosting. Oke. Nah, di sini domainnya menjadi 0 karena kita sudah diberi gratis oleh Niaga Hoster selama 1 tahun pertama. Oke. Jadi kita memilih 1 tahun saja terlebih dahulu. Nah, di sini sebetulnya ada pilihan 1 tahun atau 3 tahun ya, namun kita pilih yang 1 tahun saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, dia akan masuk ke halaman ini ya. Oke, nah di sini kita biarkan saja secara default ya. Nah, ini adalah penawaran dari Niaga Hoster, apakah perlu diinstalkan websitenya atau tidak. Nah, jadi kita akan menginstalnya sendiri. Oke. Nah, di sini kita tidak pilih ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah dia total invoice yang akan teman-teman bayar. Kita lanjutkan misalkan. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih ya metode pembayaran yang akan teman-teman lakukan. Oke. Nah, ada transfer virtual account ya, ada QRIS ya, kemudian ada koin juga, ada e-wallet ya. Nah, di banyak pilihan ya, ada kartu kredit juga bisa menggunakan PayPal. Oke. Nah, misalkan di sini saya menggunakan virtual Mandiri account, di sini kita pilih. Kemudian jika teman-teman ada kode kupon silahkan digunakan. Nah, di sini saya kosongkan saja. Kemudian di sini kita masuk ke checkout. Oke. Nah, di sini jika teman-teman sudah pernah mendaftar sebelumnya di Niaga Hoster, maka teman-teman perlu klik registrasi di sini. Oke. Nah, silakan teman-teman isi kolom-kolomnya dengan data pribadi teman-teman. Nah, setelah itu klik lanjut. Oke. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun di Niaga Hoster, maka saya langsung login saja. Nah, di sini ya sudah ada data login saya, maka saya langsung masuk di sini. Nah, teman-teman akan masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Oke, nah silakan teman-teman bayar ya, apakah itu menggunakan online banking atau ATM senilai yang ini. Jadi pastikan angkanya ya, nominalnya sesuai dengan nominal tagihan ini ya, termasuk 3 angka di belakang. Kemudian setelah selesai teman-teman melakukan pembayaran, maka silakan lakukan konfirmasi pembayaran di sini dengan mengirimkan bukti transfer. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman sudah selesai membeli nama domain dan hosting. Nah, biasanya detail pembelian teman-teman akan dikirimkan oleh Niaga Hoster ke email yang teman-teman daftarkan ke Niaga Hoster ini. Oke. Nah, silakan teman-teman baca emailnya untuk detail pesanan teman-teman. Oke, sampai di sini saja bagaimana cara membeli nama domain dan hosting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara menginstal WordPress agar situs kita bisa diakses. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membeli nama domain dan juga membeli hosting. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstal WordPress supaya situs kita bisa diakses. Nah, jika tidak kita install WordPress, maka situs kita tidak bisa diakses seperti ini. Oke, jadi kita perlu menginstal WordPress terlebih dahulu. Nah, sebetulnya cara menginstal WordPress itu sangat gampang sekali ya. Nah, oke, kita langsung praktek saja. Nah, di sini saya sudah login ke cPanel saya ya. Jadi kita akan menginstal WordPress melalui cPanel. Jadi silakan teman-teman cek link login ke cPanel teman-teman, kemudian login melalui link tersebut. Oke. Nah, di sini saya menggunakan cPanel HostGator ya. Jadi sebetulnya tampilan cPanel itu apapun hostingnya itu sama saja. Oke, kita langsung praktek saja.
Nah, di sini kita akan menginstal WordPress dengan menggunakan aplikasi Softaculous. Oke. Nah, silakan teman-teman scroll ke bagian paling bawah ya. Nah, sampai mentok. Kemudian kita klik WordPress di sini. Nah, sini Softaculous app installer ya. Nah, di sini kita akan menggunakan WordPress saja. Kenapa? Karena WordPress adalah platform yang paling banyak digunakan oleh webmaster dan dimana memiliki banyak kelebihan ya. Di antaranya ada plugin-plugin yang mendukung kita untuk optimasi, kemudian kemudahan penggunaannya dan lain sebagainya. Oke, nah sebetulnya platform website itu sangat banyak ya. Ada PrestaShop, ada Joomla, ada Abatekar, ada PHPBB dan lain sebagainya. Oke, namun yang paling familiar dan banyak digunakan oleh webmaster adalah platform WordPress. Oke. Nah, kita klik di bagian WordPress ini. Nah, dia akan masuk ke tampilan seperti ini, kemudian kita install now. Nah, kita akan masuk ke bagian ini. Nah, di sini di bagian HTTPS ini kita pilih yang HTTP saja terlebih dahulu ya, karena HTTPS ini akan kita aktifkan nanti setelah situs kita aktif. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, apakah pakai www di sini atau tidak ya. Nah, misalkan di sini saya pakai tidak pakai www ya, terserah teman-teman ya. Nah, di sini misalkan saya tidak pakai. Kemudian saya pilih nama domainnya, misalkan saya pakai yang ini. Kemudian di sini kosongkan saja ya. Di sini kosongkan saja. Kemudian ini biarkan secara default ya. Ini adalah versi terbaru dari WordPress ya. Nah, ya, teman-teman bisa lihat versinya di sini. Ini adalah versi terbaru. Oke. Nah, kemudian di bagian site name ini silakan teman-teman isi dengan nama blog teman-teman. Nah, misalkan di sini saya tulis akses ruang digital. Kemudian di sini silakan teman-teman buat deskripsinya ya. Misalkan akses ruang digital untuk member misalkan ya. Ini sebagai contoh saja. Adapun ini teman-teman biarkan ya, jangan dicentang. Kemudian di bagian admin username ini bisa teman-teman pilih dengan nama username yang sulit untuk ditebak ya. Tujuannya agar nanti tidak mudah di hack oleh para hacker ya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih nama admin ya, nama username yang sulit untuk ditebak ya. Nah, misalkan saya biarkan secara default, ini untuk kita latihan saja. Kemudian admin password ya. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan password yang rumit, maka silakan gunakan password generator di sini ya. Nah, misalkan ini tidak cocok, teman-teman generate lagi, maka dia akan muncul password baru. Oke. Nah, silakan teman-teman simpan ya, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak catat, maka teman-teman bisa lupa dan tidak bisa login sama sekali. Nah, misalkan saya catat di Notepad ya. Kemudian passwordnya juga jangan lupa dicatat. Ini tujuannya nanti untuk kita login ke situs kita, oke? Kemudian di bagian email ini, admin email, silakan teman-teman isi dengan email aktif teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya nanti jika terjadi apa-apa dengan situs teman-teman, maka WordPress akan mengirimkan informasi ya ke email teman-teman. Nah, misalkan saya tulis dengan email ini. Kemudian ke bagian bawah, nah choose language. Nah, silakan teman-teman pilih bahasa, namun saya lebih suka menggunakan bahasa Inggris ya. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia juga bisa ya, terserah. Adapun di bagian plugin ini kita biarkan secara default, nanti kita akan menambahkan plugin setelah situs kita ready, oke? Kemudian di bagian advanced option ini juga kita biarkan saja, dan juga di bagian theme ini kita tidak pilih sekarang, jadi kita akan memilih mengganti theme-nya nanti setelah situs kita selesai. Oke. Nah, di sini jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi bahwa install ini sudah selesai, silakan teman-teman isi email teman-teman di sini. Namun saya di sini saya kosongkan saja. Kemudian klik install. Nah, di sini dia sedang proses. Nah, prosesnya biasanya cepat ya, tidak sampai 1 menit sudah jadi ya. Nah, di sini situs kita sudah selesai ya. Nah, ini adalah linknya ya, link situsnya. Kemudian ini adalah link untuk kita login ke dashboard situs kita. Oke, kita buka ini terlebih dahulu. Kita lihat tampilannya. Nah, ini situs kita sudah aktif ya. Nah, tampilnya seperti ini, tampilan defaultnya. Oke. Nah, adapun untuk login, teman-teman klik yang ini. Nah, di sini kita sudah langsung login ya. Misalkan saya logout terlebih dahulu.
Nah, ini adalah tampilan dari halaman akses dari dashboard kita. Oke, kita masukkan data yang tadi untuk kita login ya. Nah, di sini, kemudian passwordnya. Kemudian kita klik login di sini. Kita simpan ya. Nah, maka teman-teman akan masuk ke dalam dashboard situs WordPress. Maka disinilah nanti akan kita setting segala sesuatunya tentang situs kita. Oke. Nah, sampai di sini saja bagaimana cara menginstal WordPress ya. Nah, adapun video-video selanjutnya akan saya jelaskan semua fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress. Oke, nah bagi teman-teman yang sudah terbiasa ya menggunakan WordPress, maka fitur-fitur ini sudah sangat familiar ya. Namun bagi teman-teman atau member yang memang benar-benar baru terjun ke dunia online, maka mungkin perlu ya mengenal tentang apa saja fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress. Oke. Nah, adapun dashboard di sini adalah laporan secara umum tentang performa situs kita ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek laporannya di sini nanti. Kemudian di bagian update ini nanti akan ada bagian-bagian yang perlu teman-teman update di situs teman-teman. Apakah itu theme-nya, apakah itu plugin dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di bagian post ini, nah disinilah nanti kita akan membuat postingan situs. Oke. Nah, di sini all post di sini menampilkan semua postingan yang telah kita posting. Kemudian add new di sini kita bisa menambahkan postingan baru di sini. Kemudian kategori kita bisa menambahkan kategori di sini ya untuk setiap postingan kita. Misalkan teman-teman membuat situs gado-gado atau situs berita dan memiliki banyak kategori ya, misalkan kategori olahraga, kategori kuliner, kategori politik dan lain sebagainya, maka teman-teman perlu membuat kategori di sini. Oke. Adapun tag di sini kita bisa menggunakan tag di sini untuk kebutuhan SEO nantinya. Oke. Kemudian media ini adalah tempat kita menyimpan baik itu video atau gambar yang nantinya bisa kita upload ke postingan. Oke. Namun saya pribadi sangat jarang menggunakan media untuk mengupload gambar atau video, dimana biasanya saya langsung mengupload video atau gambar ke postingan langsung dari komputer atau laptop. Oke. Kemudian page adalah biasanya halaman yang berisi tentang profile ya, apakah itu about us, apakah itu kontak ya, kemudian ada polisi privasi, kemudian disclaimer ya, dan lain sebagainya. Oke. Pada umumnya page digunakan untuk menjelaskan tentang profile dari bisnis teman-teman. Oke. Kemudian komen di sini adalah jika ada yang memberikan komentar di postingan teman-teman, maka nanti notifikasinya akan muncul di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa membalas komentar dari pembaca tersebut. Oke. Nah, adapun appearance di sini, maka kita bisa mengganti themes ya, tampilan dari situs kita. Bisa kita lakukan customize di sini. Kita juga bisa menambahkan widget ya, kemudian kita bisa menambahkan menu, kemudian header dan background ya. Nah, ini akan kita bahas nanti pada video tersendiri. Oke. Kemudian plugin adalah plugin ini adalah tools ya, yang bisa kita input ke WordPress kita, ke situs kita, tujuannya untuk membantu kita mempermudah mengelola situs kita, baik itu dari segi optimasi, baik itu dari segi tampilan dan lain sebagainya. Jadi plugin ini nanti akan kita bahas nanti pada video tersendiri. Oke. Kemudian di bagian user ini adalah akses untuk admin ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan akses lain kepada seseorang, maka teman-teman bisa menambahkan user di sini. Oke. Nah, adapun tool di sini adalah teman-teman bisa menggunakannya untuk mengimpor dan mengekspor data dari situs kita. Misalkan teman-teman ingin pindah hosting misalkan, atau teman-teman ingin menduplikat isi situs ini ke situs yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Oke. Adapun di fitur settingan ini, maka kita akan mengatur bagian general ya, writing ya, kemudian reading, discussion dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan kita bahas nanti pada video tersendiri. Oke. Nah, adapun fitur yang paling sering nanti kita gunakan adalah post, kemudian page, kemudian appearance dan plugin ya. Nah, adapun nanti
media, kemudian user, dan tool ini sangat-sangat jarang kita gunakan. Oke, nah adapun nanti yang perlu kita setting adalah di bagian setting ini ya. Nanti sebelum kita mulai menjalankan atau mengupdate atau mengisi postingan di situs kita, maka kita perlu melakukan settingan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya akan kita bahas nanti di video tersendiri. Oke. Nah, demikian saja tentang penjelasan fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mulai menyeting situs kita agar optimal secara on-page SEO. Oke. Nah, untuk menyeting situs kita akan pergi ke bagian setting di sini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita setting di sini ya. Nah, general, writing, reading, dan discussion. Oke. Nah, kita setting bagian general terlebih dahulu. Nah, di sini silakan teman-teman buat ya nama situs teman-teman ya. Nah, ketika kita menginstal ini kita sudah buat ya. Nah, jika teman-teman ingin menggantinya dengan yang lain atau dengan yang baru, nah silakan teman-teman ganti di bagian ini. Oke. Kemudian di bagian tagline silakan teman-teman tulis tentang deskripsi secara singkat dan padat tentang situs teman-teman. Oke. Nah, misalkan situs teman-teman situs berita misalkan, maka tagline-nya menyajikan berita akurat dan terpercaya. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Kemudian di bagian WordPress address ini adalah link dari akses situs kita. Oke. Nah, jika teman-teman berubah pikiran dan ingin menggantinya menjadi menambahkan www, itu bisa saja. Oke. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan www, boleh ya. Nah, silakan teman-teman tambahkan www di sini. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan www juga tidak masalah. Oke. Nah, kita hapus lagi. Nah, kemudian di bagian admin email, nah ini kita sudah isi ketika kita menginstal situs WordPress. Oke. Nah, ini kita biarkan saja kecuali jika teman-teman ingin menggunakan email yang lain. Oke. Nah, di bagian membership ini teman-teman biarkan saja secara default, tidak usah dicentang ya. Kemudian ini juga biarkan saja secara default. Adapun language di sini ya, silakan teman-teman pilih ya. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris, biarkan secara default. Jika teman-teman ingin dashboard teman-teman ini diubah menjadi bahasa Indonesia juga bisa. Silakan pilih bahasa Indonesia di sini. Oke. Kemudian di bagian time zone ini perlu teman-teman setting ya, tujuannya agar akurat ya timing di situs teman-teman dengan waktu Indonesia. Nah, di sini kan masih menggunakan waktu secara default, maka kita perlu menggantinya menjadi waktu Indonesia. Oke. Nah, untuk waktu Indonesia adalah UTC plus 7. Oke. Nah, di sini plus 7. Nah, ini adalah waktu untuk Indonesia. Oke. Kemudian untuk format tanggal, nah silakan teman-teman tentukan sendiri ya, apakah seperti ini atau seperti ini. Adapun untuk tanggal format Indonesia biasanya menggunakan ini ya. Jadi hari terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Oke. Kemudian di bagian format waktu, nah silakan teman-teman atur di sini. Nah, misalkan di sini kita menggunakan ini saja, misalkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini biarkan saja secara default juga tidak masalah. Oke. Nah, di sini juga biarkan secara default. Nah, setelah selesai teman-teman pastikan lagi tidak ada yang ingin diganti, kemudian klik save changes. Oke. Nah, kemudian di bagian writing di sini, adapun di bagian default post kategori, teman-teman biarkan saja secara default, atau kecuali jika teman-teman ingin menambahkan kategori. Nah, ini tujuannya adalah jika teman-teman membuat postingan ya, membuat postingan baru dan teman-teman lupa untuk mencentang kategori untuk postingan tersebut, maka WordPress akan secara otomatis memasukkannya ke dalam uncategorized. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menggantinya menjadi kategori tertentu, maka silakan buat di bagian kategori di sini. Oke. Nah, nanti bisa teman-teman pilih di bagian ini. Oke. Kemudian di bagian default post format biarkan secara default. Kemudian ini juga biarkan secara default, sampai ke sini juga biarkan secara default. Intinya di bagian ini tidak banyak yang perlu kita setting. Adapun di bagian pink ini juga kita kosongkan saja. Kemudian jika telah selesai, teman-teman klik save changes. Nah, kemudian kita setting di bagian reading di sini. Nah, maksud dari reading di sini adalah tampilan halaman depan dari situs kita, ya. Nah, di sini your homepage display. Nah, ini tampilan dari
homepage kita atau beranda kita. Nah, apakah teman-teman ingin menampilkan postingan terbaru atau ingin menampilkan status page? Nah, bisa teman-teman atur di sini. Nah, jika teman-teman milih opsi yang pertama ini, maka situs teman-teman bentuknya seperti ini ya. Misalkan detik.com ini dia ketika memposting postingan baru maka akan tampil di sini. Jadi postingan yang lama akan semakin tenggelam dan tenggelam. Oke. Nah, adapun jika teman-teman memilih status page, maka halaman beranda teman-teman hanya satu halaman saja seperti ini ya. Nah, seperti ini adalah status page, artinya meskipun teman-teman memposting postingan baru maka dia tidak akan muncul di homepage ini. Oke. Nah, itulah bedanya antara status page dengan latest post. Oke. Nah, silakan teman-teman pilih di sini. Jika situs teman-teman berupa blog atau website, maka teman-teman pilih your latest post. Oke. Kemudian di bagian ini kita biarkan secara default, ini juga kita biarkan secara default, ini juga kita biarkan secara default. Oke. Nah, di bagian ini adalah tujuannya jika teman-teman tidak ingin situs teman-teman diindeks oleh Google, maka centang ini. Namun ini tidak ada gunanya ya. Kita biarkan secara default, karena jika kita centang ini maka situs kita tidak diindeks oleh Google. Oke. Nah, kemudian kita save changes. Oke. Kemudian bagian yang lain perlu kita setting adalah discussion di sini. Nah, di sini adalah bagian kita menyeting apakah si pengunjung boleh memberikan komentar atau tidak. Jika teman-teman tidak ingin atau ingin menutup kolom komentar, artinya si visitor tidak bisa memberikan komentar di postingan teman-teman hilangkan centangnya, maka otomatis postingan teman-teman tidak muncul komennya ya. Jika teman-teman ingin memunculkan kolom komentar, maka biarkan secara default. Nah, oke. Hanya itu saja yang perlu kita setting di bagian ini. Kemudian di bagian media ini tidak perlu menurut saya ya. Di sini kita tidak perlu menyeting apa-apa. Kemudian di bagian permalink di sini, nah ini juga sangat-sangat penting untuk optimasi situs kita secara on page ya. Nah, di sini kita akan menyeting URL dari postingan kita ya. Nah, secara default URL dari setiap postingan kita adalah nama domain, kemudian extension, kemudian tahun, tanggal, bulan, tanggal, dan baru judul. Nah, ini sangat-sangat tidak optimal secara SEO ya, dan bagi visitor pun akan bingung membaca seperti ini. Maka kita akan mengganti menjadi, nah di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita pilih bagian custom structure ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan post name di sini ya. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan kategori, nah silakan. Misalkan kita delete, kita masukkan kategori kemudian post name ya. Nah, teman-teman pilih antara dua ini. Oke, boleh dimasukkan kategori ya. Kemudian judul, ini kategorinya, ini judul postingan, atau teman-teman ingin langsung memasukkan judul saja tanpa kategori juga boleh. Oke, nah di sini post name. Oke, nah tujuannya agar URL kita optimal secara SEO. Oke, nah setelah selesai teman-teman klik save changes di sini. Oke, nah di sini misalkan saya pakai kategori saja ya. Nah di sini kita pakai kategori kemudian postingan, judul postingan. Oke, setelah selesai maka klik save changes. Nah, dengan demikian kita sudah selesai menyeting situs kita agar optimal secara homepage. Oke, nah dengan demikian teman-teman bisa memulai postingan untuk mengupdate informasi di situs teman-teman. Oke, nah sampai di sini saja bagaimana cara menyeting situs kita agar optimal secara homepage. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti theme dari situs WordPress kita. Oke, nah apa itu theme? Theme adalah tampilan dari situs kita. Nah, misalkan di sini tampilan situs saya seperti ini ya. Nah, ini dia tampilan. Nah, di sini untuk mengganti tampilan kita bisa mengaturnya di bagian appearance di sini, kemudian di bagian themes di sini. Oke. Nah, di sini saat ini saya menggunakan theme 2021. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk mengganti theme ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah silakan teman-teman klik add new di sini ya. Nah, kemudian di dashboard teman-teman di sini ya. Nah, akan ada banyak pilihan theme yang bisa langsung kita ambil ya. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan ya. Ini theme yang populer, kemudian ini theme yang terbaru ya. Nah, ini theme yang terbaru dibuat. Kemudian ini sistemnya blok ya. Nah, seperti ini.
Nah, misalkan di sini saya mengambil yang populer saja ya, karena ini adalah yang banyak dipakai oleh webmaster di luar sana. Oke, nah ini adalah versi gratis ya. Jika teman-teman ingin menggunakan versi berbayar juga bisa, namun untuk awal-awal ya, saya menyarankan pakai yang gratisan saja terlebih dahulu. Oke, nah di sini teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Teman-teman pilih ya. Misalkan di sini saya pilih Generate Press ini ya. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan kita install di sini. Kemudian langsung kita aktifkan. Maka tampilan dari situs kita akan berubah. Nah, kita refresh. Nah, tampilannya berubah ya, menjadi seperti ini. Oke, nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk menambahkan theme ya, silakan teman-teman download terlebih dahulu dari internet. Misalkan teman-teman cari melalui Google ya, theme WordPress gratis misalkan ya. Gratis atau free terserah ya, gratis responsif misalkan. Kemudian teman-teman buka salah satunya, misalkan yang ini. Nah, kemudian teman-teman download ya themes ini. Nah, misalkan di sini saya buka salah satu saja ya, salah satu situs yang menyediakan theme gratis ya, My Theme Shop. Nah, di sini temnya gratis dan bagus-bagus ya. Nah, di sini ini dia. Nah, di situs ini ada versi berbayar dan ada versi gratis. Nah, di sini kita klik versi gratis di sini. Nah, kemudian teman-teman download ya, pilih salah satu ya. Nah, di sini ada tulisan free ya, free. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan di sini saya ingin mengambil yang ini saja, scam ini ya. Nah, di sini kita download free version di sini. Jadi untuk awal-awal terjun ke dunia online, teman-teman tidak perlu membeli yang theme yang berbayar ya, karena sangat banyak ya theme-theme yang gratis yang beredar di luar sana. Oke. Nah, di sini kita download. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kita akan langsung upload ya. Nah, di sini teman-teman klik bagian add new lagi di sini. Nah, di sini kemudian teman-teman pilih upload tab di sini, kemudian telusuri. Nah, silakan teman-teman cari file yang telah teman-teman download tadi. Nah, di sini ya. Nama filenya adalah skema ya. Nah, ini dia. Kemudian langsung open di sini. Jadi kita menguploadnya dalam format zip ya. Oke. Jadi tidak perlu diekstrak, langsung diupload saja. Nah, di sini dia sudah selesai mengupload theme dari skema light ini. Kemudian di sini kita activate ya untuk mengaktifkannya. Nah, di sini kita sudah selesai mengganti theme dengan cara yang kedua. Oke. Nah, di sini coba kita refresh. Nah, ini tampilan sekarang, maka kita refresh, maka tampilannya akan berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Oke, teman-teman, demikian saja bagaimana cara mengganti theme situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, kita masih membahas tentang fitur dari Appearance ini ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengganti theme dari situs kita ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang customize ya. Nah, customize ini adalah kita mengcustom ya tampilan dari situs kita. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, kita klik bagian ini. Nah, sebetulnya untuk setiap theme yang teman-teman gunakan ini akan berbeda ya. Oleh karena itu, saya akan mengajarkan esensinya saja. Jadi teman-teman pahami esensinya, nanti teman-teman bisa mempraktekkan di situs teman-teman. Oke. Nah, di sini yang pertama terlebih dahulu adalah site identity. Oke. Nah, di sini adalah judul dari blog kita di sini. Nah, ini judul blog kita. Kemudian ini adalah deskripsinya. Nah, ini memang tidak muncul di sini karena saya sembunyikan. Jika kita munculkan, maka dia akan muncul di bagian ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya hide saja. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan logo ya. Teman-teman tambahkan logo untuk menggantikan nama ini. Nah, misal kita langsung praktek saja. Saya upload logo ya. Nah, di sini saya upload logo, kemudian kita pilih.
Nah, di sini kita tidak perlu mengcrop ya, kita biarkan saja langsung, atau kita crop juga bisa, kita crop image. Nah, di sini logonya akan muncul di sini ya. Agar tidak double muncul di sini, maka ini kita hide ya. Nah, sehingga yang muncul hanya logo. Oke. Nah, ini adalah bagian header. Nah, adapun site icon ini adalah favicon di sini. Jadi kita bisa menambahkan logo situs kita agar muncul di tab browser. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman buat terlebih dahulu logonya ya. Nah, setelah selesai logonya, teman-teman perlu memperkecilnya terlebih dahulu dengan menggunakan favicon generator ya. Nah, kenapa? Karena jika misalkan di sini saya buka ya. Nah, misalkan jika teman-teman upload ya tanpa memperkecil terlebih dahulu, maka nanti dia tidak akan masuk ya, karena ukurannya sangat kecil. Jadi kita upload terlebih dahulu, teman-teman upload, kemudian ekstrak. Nah, nanti dia akan ada beberapa ukuran seperti ini ya. Nah, inilah logo yang akan kita masukkan. Oke. Nah, di sini kita langsung masukkan di sini karena saya sudah bikin ya. Nah, kita upload. Nah, di sini ukurannya adalah 16 kali 16 pixel ya. Nah, kemudian kita select, maka nanti dia akan muncul di sini. Kita skip cropping saja. Maka nanti, nah sekarang sudah muncul di sini ya. Nah, itulah dia tujuan kita menambahkan site icon ini. Oke. Kemudian kita publish. Nah, kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, adapun bagian layout ini, nah di sini teman-teman bisa mengatur headernya di sini ya. Nah, teman-teman bisa bermain-main di sini. Jika teman-teman membiarkan secara default juga tidak masalah sebetulnya. Kemudian ini juga teman-teman bisa bermain-main primary navigation ya. Kemudian ada bagian sidebar ya, teman-teman mengatur ya. Nah, di sini teman-teman bisa menghilangkan sidebar juga di sini. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur footer di sini, apakah 3 blok, 4 blok ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini blok ya. Nah, ini kita biarkan secara default. Nah, selanjutnya di sini color. Nah, teman-teman juga bisa bermain-main di sini mengganti warna tampilan dari situs teman-teman. Kemudian tipografi ini adalah teman-teman bisa memilih jenis font yang ingin teman-teman gunakan di situs teman-teman. Adapun general ini tidak perlu. Kemudian bagian menu tidak kita atur di sini ya, karena nanti ada fitur menu di dashboard. Begitu juga dengan widget, dan yang ke bawah ini tidak perlu ya. Jadi yang perlu kita setting di bagian ini hanyalah di bagian site identity saja. Nah, di bagian yang lain ya, teman-teman biarkan saja secara default. Oke. Nah, setelah selesai teman-teman edit ya, nah maka klik publish untuk menyimpan perubahan yang telah teman-teman lakukan. Oke. Nah, saya rasa itu saja ya bagian customize ya. Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa bermain-main di sini ya. Silakan teman-teman bermain-main di fitur-fitur ini ya. Namun jika teman-teman takut ya terjadi perubahan yang tidak teman-teman inginkan, maka biarkan saja secara default. Jadi kita hanya mengatur di bagian site identity ini saja. Oke. Sampai di sini saja bagaimana cara menyeting bagian customize ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang lain. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur widget ya. Oke, nah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengganti theme situs ya. Kemudian kita sudah belajar tentang customize. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengatur widget dari situs WordPress kita. Nah, apa itu widget? Widget adalah blok-blok ya yang ada di sidebar ya. Nah, kadang ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan, tergantung dari pengaturan situs teman-teman. Nah, di sini widget di situs saya berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah widget ya. Blok-blok yang ada di sebelah kanan ini adalah widget. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengaturnya ya, cara menghilangkan atau cara menambah bagian yang mungkin menurut teman-teman penting. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kita klik bagian widget di sini. Nah, agar memudahkan teman-teman untuk pengaturan widget ya, sebaiknya kita mengatur widget dari bagian ini. Oke, kita klik Manage with Live Preview di sini, supaya nanti ketika kita edit maka akan langsung kelihatan hasilnya. Oke, nah di sini kita akan masuk lagi ke bagian Customize. Nah, untuk mengatur widget adalah di sini ya, right sidebar. Oke. Nah, inilah dia tampilan dari widget kita ya. Nah, di sini kita bisa mengatur, nanti hasilnya akan tampil di sini. Oke. Nah, misalkan di sini saya merasa
recent post ini tidak apa-apa, kita biarkan saja. Nah, misalkan di sini saya ingin menghapus blog ini ya, recent comment. Nah, teman-teman pergi ke sini, recent comment di sini. Kemudian klik di bagian ini, kemudian teman-teman klik ini dan remove ya. Nah, kita remove, kemudian kita klik lagi ini, kemudian kita remove. Nah, maka widget ini akan hilang. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan blok ini secara keseluruhan juga bisa ya. Kita klik di bagian ini, kita klik terlebih dahulu bloknya, kemudian kita remove group. Oke, nah dia akan hilang. Nah, adapun archive di sini, menurut saya jika teman-teman ingin menggunakan archive di widget tidak masalah ya. Ini adalah ya, waktu posting dari situs kita ya, waktu teman-teman memposting artikel di situs teman-teman. Nah, kemudian kategori di sini menurut saya tidak penting ya. Kita hapus saja. Oke, kita hapus saja di sini. Nah, kita remove heading, kemudian kita remove lagi ini dan kita remove block. Nah, jika teman-teman ingin langsung mengganti dengan fitur yang lain juga bisa ya, tanpa menghapusnya ya. Misalkan klik langsung tambah di sini, maka akan muncul beberapa pilihan fitur yang bisa teman-teman tambahkan di bagian widget ini. Misalkan kita browse all, maka akan tampil semua dari fitur-fitur yang bisa teman-teman tambahkan di bagian widget. Apakah itu paragraf, heading, list ya, misalkan. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri ya fitur yang ingin teman-teman tambahkan di bagian widget. Nah, misalkan di sini kita menambahkan sebentar ya, image misalkan ya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan banner untuk iklan, maka teman-teman bisa menambahkan image di sini ya. Oke, nah di sini, nah teman-teman tinggal upload image. Misalkan di sini saya menambahkan, nah di sini maka dia akan muncul di bagian ini. Oke. Nah, dia langsung ada previewnya ya. Setiap perubahan yang kita lakukan di sini, maka dia akan langsung terlihat hasilnya di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa bermain-main juga di sini ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan apa yang teman-teman rasa perlu di sini untuk ditambahkan di bagian widget, nah teman-teman bisa menambahkannya di bagian ini. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan YouTube ya. Kemudian apalagi Vimeo, Twitter dan lain sebagainya. Jadi apapun yang ingin teman-teman tambahkan di bagian widget bisa teman-teman tambahkan di sini. Nah, setelah selesai, teman-teman jangan lupa untuk mengklik publish untuk menyimpan perubahan yang telah teman-teman lakukan. Oke. Nah, sini sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul. Oke. Nah, ini adalah banner yang barusan kita tambah. Jadi, teman-teman bisa menambah apapun yang teman-teman inginkan di bagian widget ini. Oke. Sampai di sini saja bagaimana cara mengatur widget situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur bagian menu di sini. Oke, kita langsung klik. Nah, apa itu menu? Menu adalah link yang terdapat di bagian header seperti ini ya, yang ketika diklik, maka pengunjung akan diarahkan ke kategori tertentu biasanya ya. Oke. Nah, biasanya menu adalah link kategori ya, dimana ketika diklik, teman-teman akan diarahkan ke kategori tertentu di dalam situs tersebut. Oke. Nah, menu biasanya ada di bagian header sebuah situs ya, di bagian atas ya. Nah, adapun situs saya ini menunya akan ada di bagian sini. Oke, di bagian kanan atas. Oke. Nah, kita akan menambahkan menu ya di bagian ini. Nah, kita langsung praktek saja. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard untuk mengatur bagian menu. Oke. Nah, untuk menambahkan menu, teman-teman perlu membuat kategori terlebih dahulu. Oke. Nah, kita langsung saja. Kenapa? Karena jika tidak kita buat kategori, maka kita tidak bisa menambahkan kategori tersebut di dalam menu. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan menu di sini ya. Menu di bagian post, kemudian kategoris. Nah, di sini silakan teman-teman buat kategori di dalam situs teman-teman ya. Misalkan niche-nya niche berita, silakan buat menunya misalkan politik, olahraga, misalkan kuliner dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena blog saya berhubungan dengan internet marketing, maka saya akan membuat menu kategori yang berhubungan dengan internet marketing. Nah, misalkan di sini saya buat SEO sudah saya masukkan. Kemudian di sini misalkan email marketing.
Kemudian di sini teman-teman kosongkan saja, dan di sini juga kosongkan semuanya ya. Kemudian langsung klik Add New Category. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi Facebook Marketing misalkan ya. Facebook Marketing. Nah, kita add lagi. Nah, misalkan saya tambahkan satu lagi tutorial YouTube. Tutorial YouTube. Oke, kemudian kita add lagi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kategori nanti yang akan kita tambahkan di bagian menu di sini. Oke. Nah, kita masuk lagi ke tab menu di sini. Nah, di sini dia sudah masuk ya. Nah, kategori sudah masuk, view all. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, ada 3 pilihan yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam menu ya. Bisa dalam bentuk post ya. Di sini teman-teman bisa nambahkan ke menu. Ada juga custom link. Teman-teman bisa langsung memasukkan link tertentu ya, yang bisa nanti teman-teman tambahkan di bagian ini, di bagian header ini. Dan juga bisa teman-teman tambahkan kategori. Oke. Nah, pada umumnya menu ini berisi tentang kategori ya biasanya ya. Nah, silakan teman-teman buat kategori terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kita tambahkan di bagian menu. Oke. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini saya tidak ada yang saya tambahkan untuk menu di bagian page ini, di post ini juga tidak ada. Saya langsung ke bagian kategori saja di sini. Nah, saya akan menambahkan kategori ini di bagian menu ya. Nah, sampel page ini saya hapus saja. Nah, klik di sini, kemudian remove. Nah, dia hilang. Nah, saya akan menambahkan email marketing, Facebook marketing, SEO, tutorial YouTube. Nah, add to menu. Nah, dia sudah muncul ya. Kemudian teman-teman bisa atur ya dengan cara drag and drop ya. Misalkan SEO saya taruh di atas, kemudian tutorial YouTube saya taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita create menu. Oke. Nah, menu akan muncul di bagian sini. Coba kita refresh. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa ya. Di sini saya lupa menambahkan automatic add new top level page to this menu. Nah, misalkan di sini saya klik di primary menu di sini, atau kita klik saja keduanya ya. Kita lihat bagian mana menu ini muncul. Oke, kita save menu. Nah, kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini dia sudah muncul. Oke. Nah, teman-teman juga bisa membuat submenu ya, di mana di setiap menu ini ada submenu di bagian bawahnya. Caranya adalah teman-teman tinggal drag and drop ya. Misalkan SEO tutorial YouTube ini berada di submenu SEO misalkan ya. Nah, kita drag and drop ya. Jadi kita tarik sedikit, kemudian kita lepaskan. Nah, misalkan saya ingin Facebook marketing ini adalah submenu dari email marketing. Kita tinggal tarik seperti ini, kemudian kita drop ya. Kemudian save menu. Nah, kemudian kita refresh lagi. Nah, dia sudah muncul. Nah, ada submenu di bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita kembali lagi. Kemudian saya kembalikan lagi sebagai menu utama. Oke. Kemudian kita save. Nah, teman-teman juga bisa mengatur lokasi dari menu ya. Biasanya menu itu bisa terdapat di homepage atau juga bisa terdapat di bagian widget, juga bisa terdapat di bagian footer. Nah, teman-teman bisa atur di bagian sini. Oke. Jadi teman-teman bikin terlebih dahulu menu 1, menu 2, menu 3. Nanti teman-teman bisa atur di bagian header, bagian widget ataupun di bagian footer. Oke. Nah, demikian saja bagaimana cara membuat menu situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan memberikan rekomendasi tentang beberapa plugin yang perlu teman-teman install di situs WordPress teman-teman. Oke. Nah, apa itu plugin? Plugin adalah tools yang kita tambahkan ke dalam situs WordPress kita untuk memudahkan kita, baik itu mengelola situs kita, apakah itu mengoptimasi situs kita, menata tampilan situs kita, dan lain sebagainya. Oke, jadi plugin ini sangat banyak kegunaannya dalam memudahkan kita untuk memanage situs WordPress kita. Oke. Nah, untuk menambahkan plugin, teman-teman pergi ke bagian plugin di sini. Kemudian kita add new. Nah, untuk menambahkan plugin ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung menginstal dari dashboard teman-teman. Silahkan cari di sini plugin, nama pluginnya, kemudian teman-teman bisa langsung install now. Oke. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman silahkan cari terlebih dahulu pluginnya di internet ya. Silahkan teman-teman cari di Google, kemudian teman-teman download. Nah, setelah selesai teman-teman download, kemudian upload
di bagian sini, kemudian telusuri dan cari di mana posisi plugin tersebut berada, kemudian teman-teman open. Oke. Nah, di sini kita akan mulai mengupload plugin yang saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk membantu kita untuk mengoptimasi situs kita. Oke. Yang pertama adalah plugin SEO by Yoast. Oke, kita langsung install saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini karena saya sudah menginstal plugin SEO Yoast, maka saya tinggal mengaktifkan. Oke, kita lanjut ke plugin kedua yaitu WP Super Cache atau W3 Total Cache. Jadi teman-teman bisa ada pilihan, silakan memilih salah satu di antara kedua ini. Oke, kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita install now. Oke, langsung kita aktifkan saja. Nah, kemudian plugin ketiga yaitu Sitekit by Google. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita mempermudah mengintegrasikan situs kita dengan Analytics, Search Console, AdSense, Speed. Oke. Nah, ini sangat berguna untuk mempermudah kita untuk mengintegrasikan situs kita dengan layanan Google. Oke. Nah, ini langsung dibuat oleh pihak Google. Oke, kita copy. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita tempel. Kemudian kita install now. Nah, untuk mengaktifkan nanti saja kita lakukan secara serentak. Oke, kemudian yang keempat adalah Broken Link Checker. Nah, ini sangat bermanfaat nanti jika teman-teman memiliki postingan yang sudah cukup banyak. Nah, nanti akan ada beberapa link yang rusak ya, maka teman-teman bisa mengeceknya menggunakan plugin ini dan memperbaikinya. Kenapa? Karena jika terlalu banyak link rusak di situs teman-teman, maka ini akan menurunkan optimasi situs teman-teman di mata search engine seperti Google. Oke, jadi link-link broken ini harus teman-teman perbaiki. Oke, nah sini kita install Broken Link Checker di sini. Nah, kemudian kita lanjut add this. Nah, ini untuk membagikan situs kita ke sosial media. Oke, nah di sini kita paste. Kita install. Oke, kemudian plugin selanjutnya adalah Lockdown WP Admin. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk mengalihkan URL login situs teman-teman. Nah, pada umumnya untuk login ya, URL login ke situs teman-teman secara default adalah nama situs, kemudian extension dan WP admin. Nah, ini harus teman-teman ganti menjadi URL lain, tujuannya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh hacker untuk mencoba login ke situs teman-teman. Oke. Nah, di sini kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, kita install now. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebetulnya ya. Nah, kita pilih yang ini saja karena ini diupdate 3 minggu yang lalu. Oke. Nah, adapun yang di bawahnya ini 4 tahun yang lalu, ini sudah cukup lama tidak diupdate. Kita pilih yang ini saja. Oke, install now. Selanjutnya plugin Updraft Plus. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu teman-teman untuk membackup situs teman-teman. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Jika teman-teman sudah memiliki banyak postingan di situs teman-teman, kemudian suatu saat ternyata terjadi error ya di situs teman-teman, maka jika tidak teman-teman lakukan backup, maka teman-teman harus mulai lagi dari awal. Namun jika teman-teman sudah memiliki backup ya, maka teman-teman tinggal melakukan restore backup tersebut ya. Atau juga bisa jadi kena serangan hacker misalkan ya. Nah, teman-teman sudah capek membangun dari awal, kemudian teman-teman tidak backup, maka ini sangat repot ya. Teman-teman harus memulai semuanya dari awal. Itu pentingnya kenapa teman-teman harus melakukan backup situs. Oke. Nah, ini adalah salah satu plugin yang berfungsi untuk membantu teman-teman meng-backup data situs teman-teman. Oke, kita copy, kita paste di sini, kemudian kita install. Nah, di-update 1 bulan yang lalu. Jadi ini cukup update ya. Kemudian selanjutnya adalah Google XML Sitemap. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengenerate sitemap situs kita. Nanti akan kita masukkan ke Google Search Console. Oke, untuk membantu mempercepat indexing dari situs kita. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Nah, di sini kita ambil yang update ya, yang update di sini. Nah, kita ambil yang ini saja ya. Nah, ini lumayan update ya, 3 minggu yang lalu. Oke, kita install. Nah, kemudian plugin selanjutnya adalah Broken Link Checker sudah ya. Ini sudah. Kemudian yang ke-9 adalah
redirection. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk membantu teman-teman mengalihkan, misalkan ada halaman yang error atau halaman yang sudah tidak teman-teman aktifkan, kemudian teman-teman ingin mengalihkannya ke halaman lain, maka bisa menggunakan plugin redirection ini. Oke, nah ini juga sangat penting. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kita install now. Nah, ini cukup update ya. 2 minggu yang lalu diupdate. Oke, kita install. Nah, itulah dia plugin-plugin yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya, untuk membantu optimalisasi situs teman-teman. Oke, nah kita cek di install plugin. Nah, di sini sudah masuk semua ya. Nah, ada beberapa yang perlu kita aktifkan. Nah, di sini ada beberapa plugin yang terinstall secara default dan perlu kita hapus ya. Nah, Akismet ini sebetulnya tidak perlu ya, kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian kita delete saja ya. Kemudian Hello Dolly juga kita hapus saja. Dan juga ini HashGator dan Jetpack tidak perlu ya. Jika teman-teman ingin menggunakan Jetpack juga tidak apa-apa, namun ini pengaturannya agak ribet dan nanti terlalu repot kita untuk login ke situs kita. Oke. Dan OptinMonster ini juga tidak perlu menurut saya. Kemudian saya rasa itu saja. Nah, ini juga. Oke, kita hapus yang tidak penting. Oke, kita delete saja. Nah, plugin yang tidak kita butuhkan sudah kita hapus dan kita aktifkan semua plugin yang belum aktif. Oke, kita blok semuanya kecuali yang sudah aktif. Kemudian kita aktifkan secara bold ya. Nah, kita activate, kemudian apply. Nah, oke, di sini semua plugin yang kita install tadi sudah kita aktifkan. Nah, adapun video tentang tutorial cara menyeting masing-masing plugin ini akan saya buatkan video tersendiri, oke? Karena memang setiap plugin ini cara settingnya berbeda-beda. Maka untuk memudahkan teman-teman, saya akan buatkan video tersendiri bagaimana cara menyeting masing-masing dari plugin ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting Broken Link Checker. Oke, nah kita langsung saja. Nah, kita buka di sini ya, bagian settingan, kita buka di tab baru saja. Nah, sebetulnya di dalam settingan link checker, Broken Link Checker ini, settingan defaultnya itu sudah maksimal ya. Jadi kita tidak perlu menyeting apa-apa lagi ya di dalam settingan plugin ini. Oke. Nah, di bagian general ini setiap link akan dicek setiap 72 jam. Oke. Nah, di sini teman-teman biarkan saja secara default. Kemudian di sini jika teman-teman ingin Broken Link Checker mengirimkan notifikasi ke email teman-teman, maka silakan teman-teman masukkan email di sini. Oke. Nah, namun saya tidak ingin Broken Link Checker mengirimkan notifikasi ke email saya. Kenapa? Karena nanti akan terlalu banyak email ya dari Broken Link Checker, akan diulang-ulang notifikasi tentang link yang rusak. Oke. Nah, jadi di sini sebetulnya tidak ada yang perlu kita atur lagi. Nah, di sini settingan defaultnya sudah maksimal ya. Jadi kita tidak akan mengatur apa-apa lagi di sini. Di sini sudah bagus ya. Setelah Broken Link Checker diaktifkan, maka dia akan langsung mengecek link-link yang rusak di situs teman-teman. Nah, bagaimana cara mengecek link-link yang rusak di situs teman-teman? Maka caranya adalah teman-teman pergi ke bagian tool di sini, kemudian broken link. Nah, disinilah laporan dari Broken Link Checker terhadap link-link yang rusak di situs kita. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, di sini disebutkan dari 155 URL ya, maka ada 5 yang rusak ya. Nah, di sini statusnya not found. Nah, untuk link yang rusak ini ada 3 cara ya. 3 cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa mengedit URL-nya jika teman-teman tahu URL yang benar ya. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa unlink ya, menghilangkan link ini dari indeks Google sehingga Google tidak mengindeks link yang rusak ini. Kemudian not broken di sini adalah untuk memastikan bahwa teman-teman yakin bahwa link ini tidaklah broken seperti yang disebutkan oleh Broken Link Checker. Oke, nah inilah 3 pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, biasanya untuk cara cepatnya teman-teman bisa lakukan unlink saja ya. Nah, misalkan di sini kita centang semuanya, kemudian kita unlink. Nah, kemudian kita apply, kita oke.
Nah, maka semua link yang rusak ini sudah dihapus oleh Broken Link Checker. Oke. Nah, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting Broken Link Checker dan cara mengetahui link-link yang rusak di situs kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara menyeting plugin Share Button by Adzys ya. Nah, adapun plugin login lockdown ini saya rasa tidak kita pakai ya. Jadi teman-teman hapus saja. Kenapa? Karena nanti jika kita setting ini dan teman-teman lupa ya settingannya, nanti teman-teman akan mengalami kesulitan untuk login ke situs teman-teman. Jadi untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga, ini tidak usah kita pakai. Kita delete saja. Kita deaktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita delete saja ya. Nah, adapun plugin redirection ini sebetulnya tidak perlu kita setting sekarang ya. Kenapa? Karena ini tujuannya hanya untuk mengalihkan jika teman-teman misalkan ya ingin mengganti nama website teman-teman ya dengan yang baru ya, dan teman-teman ingin mengalihkan situs ini ke situs yang baru tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan plugin ini. Caranya adalah sangat gampang. Teman-teman masukkan URL situs yang saat ini, situs yang sekarang, kemudian teman-teman masukkan di sini URL situs yang baru. Sehingga ketika seseorang mengakses misalkan SEO Mastery ini, maka dia akan masuk ke halaman situs yang baru dengan merek yang lain. Oke. Nah, itulah tujuan kita menggunakan plugin redirection ini. Oke. Jadi plugin ini hanya kita butuhkan saat kita ingin mengganti nama domain kita dengan yang baru dan kita ingin mengalihkan domain yang lama ke domain yang baru tanpa harus melakukan migrasi. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja menyeting plugin Share Button by Adzys. Oke. Nah, kita klik setting di sini, kemudian kita buka di tab baru saja. Nah, di sini teman-teman klik add new terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih ya. Teman-teman ingin tombol sosial media ingin ditampilkan di samping postingan atau di bawah postingan atau secara custom. Oke. Nah, teman-teman bebas memilih. Nah, misalkan saya pilih yang ini saja, misalkan ya, ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kita akan menyeting beberapa settingan di sini. Nah, di sini share count type. Nah, di sini teman-teman jika ingin menampilkan jumlah total artikel teman-teman tersebut setelah di-share berapa kali, nah teman-teman bisa pilih total di sini. Kemudian untuk di bagian sini teman-teman sebaiknya pilih select your own ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan, di sini ada 5 ya secara default. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan yang lain, misalkan di sini email tidak usah, Adzys tidak usah, misalkan kita ganti menjadi Telegram misalkan ya. Kita bisa cari melalui kotak pencarian ini, kemudian kita tambahkan, kemudian kita cari lagi misalkan WhatsApp sebentar. Misalkan kita cari di sini WhatsApp. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, saya rasa 5 tombol ini cukup ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian nah, di bagian posisi ini teman-teman biarkan saja secara default, kemudian desainnya juga bisa teman-teman atur ya. Nah, saya rasa ini kita biarkan saja secara default, tidak masalah ya. Ini ukuran dari tombolnya, apakah teman-teman ingin large atau medium atau small. Oke. Nah, di sini setelah selesai menyetingnya, teman-teman tinggal publish di sini. Nah, oke. Nanti tombol itu akan muncul di bawah setiap postingan kita. Misalkan saya buka salah satu postingan. Nah, di sini dia muncul di bagian atas ya. Kemudian di bagian bawah juga ada. Oke. Nah, seandainya teman-teman hanya ingin di bagian bawah saja, jadi teman-teman misalkan ya tidak ingin share button ini muncul di bagian atas, maka teman-teman bisa mengaturnya di sini. Coba kita edit. Kemudian teman-teman setting di bagian di sini ya. Nah, sini misalkan di sini kita uncentang, kita hilangkan centangnya, dan juga ini. Oke, nah maka tombol sosial media hanya akan muncul di bawah postingan saja. Nah, kita simpan. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan tombol sosial media di bagian samping ini juga bisa ya. Misalkan di sini kita tambahkan satu lagi. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian di bagian sini kita biarkan saja. Kalau mobile maka di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah saja. Kemudian di sini kita tidak apa-apa, kita klik total. Kemudian di sini kita select
your own saja, kita bisa memilih tombol yang akan kita tampilkan. Di sini kita hapus saja email dan ads di sini. Kemudian kita tambahkan WhatsApp misalkan ya. Kemudian Telegram misalkan ya. Nah, di sini. Oke, kemudian di bagian desain ini ya. Nah, di sini kita biarkan saja secara default. Kemudian template. Nah, di sini teman-teman bisa atur di mana saja tombol ini akan muncul. Nah, di sini saya rasa cukup di bagian homepage dan post saja. Page tidak usah, archive tidak usah, dan kategori tidak usah. Oke. Kemudian kita publish. Oke, sudah selesai, maka tombol sosial media akan muncul di bagian samping kiri ini. Oke, kita refresh. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, tujuan dari plugin Adsys ini adalah untuk memudahkan visitor jika mereka merasa artikel yang teman-teman tulis itu menarik dan bermanfaat, dan mereka ingin berbagi manfaat tersebut kepada orang lain, maka mereka bisa langsung men-share-nya baik itu di Facebook, di Twitter, di Pinterest, di WhatsApp, dan di Telegram. Nah, itulah kelebihan kita menggunakan plugin dari Adsys ini. Oke, nah misalkan kita klik ini, maka dia akan mengarahkan kita ke Facebook untuk kita sharing, untuk kita share konten ini. Oke, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting plugin Adsys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting plugin Sitekit by Google. Oke. Nah, adapun fungsi dari plugin ini adalah untuk mengintegrasikan situs kita dengan Google Analytics, Google Console, kemudian AdSense dan sebagainya. Jadi kita langsung terhubung dengan aplikasi milik Google. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk mengatur plugin ini kita pergi ke bagian sini ya. Nah, di sini ada fitur Sitekit. Di sini kita buka di tab baru saja. Nah, di sini kita centang ini connect Google Analytics as part of your setup. Oke, kita centang. Kemudian di sini jika teman-teman ingin memberikan masukan kepada Sitekit untuk pengembangan dan lain sebagainya, maka silakan klik ini. Namun di sini tidak usah kita centang ya. Kemudian kita akan diminta login ke akun Google kita. Oke. Nah, di sini kita bisa login dengan menggunakan Gmail kita ya. Misalkan di sini saya login ke akun email ini saja. Kemudian di sini kita centang semuanya ya. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini Google perlu melakukan verifikasi apakah benar kita pemilik akun ini. Oke, kita klik verify. Nah, di sini kita klik allow saja. Kemudian klik setup di sini. Kemudian kita klik next. Oke, nah dia sedang proses menghubungkan. Nah, silakan teman-teman pilih account di sini. Misalkan kita masukkan ke kursus private SEO saja misalkan, atau teman-teman bisa juga memasukkan ke properti yang baru. Oke, misalkan kita masukkan ke properti yang baru saja. Misalkan di sini kita new SEO mastery ya. New SEO mastery. Kemudian di sini nama URL-nya, kemudian di sini all website data betul. Oke, kita biarkan secara default. Kemudian time-nya ini sudah betul ya. Jadi time Thailand itu sama dengan time kita ya, plus 7. Oke. Kemudian kita klik create account. Maka dia sedang proses pembuatan akun Google Analytics kita. Kita disuruh login lagi. Nah, di sini kita centang saja continue. Nah, di sini dia sedang proses lagi. Nah, di bagian ini kadang membutuhkan waktu yang agak lama ya. Jadi teman-teman harus sabar menunggu ya. Oke, di sini sepertinya ada terjadi error ya. Error di sini, saya tidak tahu kenapa ini. Coba kita gunakan akun yang ada ya. Coba kita back lagi. Kita gunakan kursus private SEO ini. Propertinya misalkan tidak apa-apa, kita pakai yang ini. Nah, kita configure. Nah, karena mungkin barangkali situs SEO Mastery ini pernah saya daftarkan sebelumnya. Jadi ketika saya daftarkan ke
dengan email yang baru, maka dia akan error ya. Nah, coba kita configure analytics di sini. Nah, di sini saya sudah berhasil menghubungkan situs saya ke Google Analytics. Nah, misalkan kita login ya ke Google Analytics, Google Analytics. Nah, di sini kita login di sini ya. Nah, di sini dia sedang memuat ya laporan ya. Nah, di sini adalah tampilan dari Google Analytics yang terbaru. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Nah, laporannya di sini bisa teman-teman cek. Maka situs saya sudah terkoneksi dengan Google Analytics. Jadi saya tidak perlu lagi harus repot-repot login logout ke Google Analytics untuk mengecek perkembangan situs saya. Jadi fungsi kita untuk mengintegrasikan dengan Google Analytics adalah tujuannya Google Analytics ini adalah salah satu fitur gratis dari Google untuk mengetahui performa dari situs kita, baik itu jumlah pengunjung, baik itu perilaku pengunjung terhadap situs kita, kemudian demografi ya, pengunjung kita dari mana saja, dan lain sebagainya. Jadi sangat lengkap laporan yang diberikan oleh Google Analytics terhadap situs kita. Oleh karena itu sangat penting teman-teman integrasikan situs teman-teman dengan Google Analytics. Tujuannya nanti untuk kita evaluasi ya situs kita apa yang kurang, kemudian kita perbaiki. Oke. Nah, di sini bisa langsung ditampilkan oleh Google Analytics laporannya di sini. Jadi kita bisa langsung mengecek performa situs kita di dashboard tanpa harus login dan logout ke Google Analytics. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Oke, got it. Nah, kemudian di sini Search Console ya. Nah, misalkan teman-teman ingin mendapatkan data dari Search Console juga bisa ya. Jadi di sini sudah langsung terintegrasi dengan Google Search Console ya. Nah, di sini dia sudah terintegrasi dengan Search Console. Oke, kita mulai. Oke, nah di sini blog kita sudah masuk. Jadi dengan satu kali kita login maka langsung terintegrasi dengan banyak fitur dari Google. Oke, nah juga AdSense juga sudah terkoneksi ya. Nah, jika nanti teman-teman sudah yakin ya syaratnya sudah lengkap yang teman-teman penuhi untuk memenuhi monetisasi dengan AdSense, maka teman-teman bisa connect di sini. Oke, nah nanti setelah connect maka Google akan melakukan pengecekan terhadap situs teman-teman, dan setelah diterima untuk monet maka teman-teman bisa memasang iklan di situs teman-teman. Oke, nah itulah kelebihan dari plugin Sitekit by Google ini. Oke, kemudian untuk AdSense, karena situs ini belum siap untuk AdSense maka nanti saja ya. Nah, misalkan kita connect now, maka dia akan langsung terkonek dengan Google AdSense. Oke, nah di sini kita akan langsung dibawa login menuju dashboard Google AdSense. Nah, misalkan kita klik ini. Nah, di sini kita continue. Nah, di sini dia sedang, nah di sini karena memang situs ini belum siap ya untuk mengajukan monet ke AdSense karena memang belum ada kelengkapannya ya. Bagian polisi privasi belum ada, tentang kami belum ada, dan lain sebagainya. Jadi situs ini memang belum siap untuk saya monetisasi dengan AdSense. Oke, jadi ketika kita coba untuk mengoneksi dengan AdSense maka dia gagal. Oke, kita cancel saja. Nah, di sini dia sudah terkonek, Analytics juga terkonek, dan Page Speed Insight pun sudah terkonek. Jadi teman-teman bisa mengecek ya. Kita cek di sini insight-nya. Tujuan dari Page Speed ini adalah untuk mengecek kecepatan atau performa dari situs kita. Oke, nah di sini bisa kita cek nanti ya. Nah, karena kita baru mengintegrasikannya maka datanya belum muncul. Oke, nah beberapa hari ke depan teman-teman bisa cek datanya di sini. Oke. Nah, kita sudah berhasil ya menghubungkan situs kita ke Search Console, kemudian Analytics, kemudian Page Speed Insight ya. Nah, adapun AdSense ini silakan teman-teman lengkapi ya syarat untuk situs diterima monet oleh Google baru teman-teman ajukan. Oke. Nah, teman-teman juga bisa sebetulnya mengkonekkan dengan fitur-fitur yang lain, namun saya rasa ini tidak terlalu penting ya. Saya rasa ini saja sudah cukup ya. Oke, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting plugin Sitekit by Google. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting plugin dari Updraft Plus ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara setting plugin Sitekit by Google. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting plugin Updraft Plus. Oke, kita buka bagian setting di sini, kita klik kanan, kemudian kita buka di tab baru saja. Nah, apa fungsi dari plugin ini? Fungsi dari plugin Updraft Plus ini adalah untuk membackup dan merestore situs kita. Nah, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, teman-teman penting untuk melakukan backup situs teman-teman. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak melakukan backup situs dan ternyata situs teman-teman sudah bagus ya performanya dan isinya juga postingan sudah banyak, kemudian tiba-tiba situs teman-teman error atau diserang hacker, maka jika teman-teman tidak memiliki backupnya, nah ini akan sangat repot ya, teman-teman harus memulai semuanya lagi dari awal. Oke, nah itulah pentingnya kita melakukan backup situs. Seandainya situs kita terjadi apa-apa atau diserang hacker, maka kita tidak perlu cemas ya, karena kita bisa mengupload ya backup dari situs kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengulang untuk meng-create atau membuat situs ini dari awal lagi. Oke. Nah, sebetulnya di sini tidak perlu ya, tidak ada yang perlu kita setting ya, karena memang di sini fungsinya langsung untuk mem-backup situs. Namun tidak apa-apa, saya perkenalkan sedikit tentang fitur-fitur dari Updraft Plus. Nah, ini adalah tombol backup ya. Nah, kita akan melakukan backup melalui tombol ini. Kemudian kita juga bisa melakukan migrasi atau clone website ya. Nah, teman-teman juga melakukan cloning website ya, membuat situs yang sama dengan situs teman-teman dengan cara menggunakan plugin ini. Oke. Kemudian di bagian setting ini teman-teman biarkan saja secara default ya. Nah, biarkan kita melakukan backup secara manual ya, karena jika kita schedule setiap 2 jam, setiap 4 jam, maka ini hosting kita akan cepat penuh. Oleh karena itu kita biarkan saja secara default. Jadi kita akan melakukan backup secara manual. Oke. Kemudian di bagian ini juga manual. Nah, jika teman-teman ingin mengintegrasikan hasil backup situs teman-teman kayak Dropbox misalkan, atau kayak Amazon S3, kemudian kayak Google Drive juga bisa ya. Teman-teman tinggal klik ini, kemudian akan terintegrasi dengan Google Drive. Namun di sini saya lebih suka untuk langsung mendownload hasil backup situs dari Updraft Plus ini, langsung kita download ke laptop atau ke komputer kita. Jadi kita tidak mencadangkannya di penyimpanan pihak ketiga. Oke. Kemudian di bagian sini apa saja yang ingin kita backup? Nah, kita backup adalah plugin, theme, dan upload. Jadi semuanya akan kita backup. Oke. Kemudian di bagian Advanced Tool ini, nah di sini hanya sekedar pemberitahuan saja. Oke. Kemudian ini adalah fitur Advanced ya. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan versi yang premium, nah silakan teman-teman beli di sini. Oke. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk membackup situs kita, teman-teman cukup mengklik tombol ini. Kemudian di sini fungsi dari opsi ketiga ini adalah jika teman-teman ingin menghapus hasil backup secara manual, maka teman-teman silakan centang ini. Nah, saya lebih suka mencentang ini ya, agar nanti hasil backup kita tidak terhapus secara otomatis oleh Updraft Plus ini. Oke, sekarang kita akan langsung backup. Kita backup now. Nah, maka dia akan langsung mendownload file-file dari situs kita. Oke. Nah, di sini dia sudah selesai melakukan backup. Nah, filenya ada di bagian bawah ini ya. Nah, teman-teman silakan download ini. Untuk mendownloadnya teman-teman tinggal klik setiap file ini. Misalkan saya klik ini, maka dia akan terdownload ya. Nah, silakan teman-teman download semuanya ya, dan teman-teman simpan di folder di laptop atau komputer teman-teman. Nah, dia sedang proses download ya di sini ya. Nah, di sini silakan teman-teman download to your computer. Nah, silakan teman-teman download di sini ya. Jadi teman-teman download semua file ini, kemudian teman-teman simpan. Oke. Nah, suatu saat jika terjadi sesuatu dengan situs teman-teman, nah teman-teman bisa tenang ya, karena teman-teman sudah memiliki filenya. Dan melakukan backup ini perlu teman-teman lakukan secara berkala ya. Apakah itu sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan ya. Yang penting jika teman-teman sudah melakukan banyak postingan, maka teman-teman perlu melakukan backup ya, dan jangan terlalu lama jedanya, karena jika terlalu lama nanti kebanyakan file nanti hilang jika berhasil dihack oleh hacker. Jadi teman-teman lakukan backup secara berkala ya, 1 kali sebulan, misalkan 1 kali 2 bulan ya. Nah, tujuannya agar kita selalu mempunyai update terbaru dari backup situs kita.
Oke. Nah, untuk melakukan restore, nah di sini perlu saya jelaskan sedikit ya tentang melakukan restore situs teman-teman. Nah, untuk melakukan restore, untuk melakukan misalkan situs teman-teman sudah kosong ya, misalkan diserang hacker atau error atau apapun itu penyebabnya, situs teman-teman saat ini sudah kosong ya, maka teman-teman install lagi plugin Updraft Plus ini, kemudian teman-teman klik restore di sini, maka plugin ini akan mengupload lagi file yang telah teman-teman simpan. Oke. Nah, sampai di sini saja tentang penjelasan plugin Updraft Plus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara menyeting plugin terakhir ya, yaitu Yoast SEO ya. Nah, adapun plugin XML sitemap ini sebetulnya tidak perlu kita setting apa-apa, karena begitu kita aktifkan maka dia sudah otomatis meng-create URL sitemap kita. Nah, misalkan saya buka di sini. Nah, ini adalah URL sitemap teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengecek sitemap situs teman-teman, maka tinggal klik bagian ini, maka ini adalah sitemap teman-teman. Sitemap itu adalah peta situs ya, list postingan dari situs teman-teman. Nah, ini adalah sitemap saya ya, peta situs ya, yang berisi tentang link-link postingan dari situs. Oke. Kemudian kita langsung saja, kita akan langsung setting plugin Yoast SEO. Oke. Nah, kita pergi ke bagian setting di sini, kita klik kanan saja, kita buka di tab baru. Nah, jika teman-teman baru pertama kali menginstal Yoast SEO ini, maka kita langsung saja pergi ke First Time Configuration. Nah, di sini dia akan membantu kita untuk mempermudah settingan plugin Yoast SEO ini. Oke. Nah, di sini kita klik ini Start SEO Data Optimization. Nah, dia sedang proses. Nah, di sini dia sudah selesai untuk menganalisa situs kita. Oke, kemudian kita lanjut continue di sini. Nah, di sini kita perlu mengisi ya, di sini apakah situs teman-teman adalah situs organisasi atau situs perorangan. Nah, silakan pilih di sini. Nah, di sini misalkan saya memilih person ya, karena memang situs ini adalah situs perorangan. Kemudian tulis name di sini admin saja ya. Oke. Kemudian di bagian personal logo ini teman-teman juga bisa memilih avatar teman-teman ya. Namun jika teman-teman tidak ingin menggunakan avatar, maka teman-teman biarkan saja. Oke. Kemudian save dan continue. Oke, selesai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sosial media profile. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan sosial media teman-teman, boleh ya, silakan. Misalkan saya masukkan di sini profile saya. Nah, ini dia URL-nya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Dan Instagram. Nah, ini. Kemudian LinkedIn saya tidak punya. MySpace juga tidak punya. Pinterest juga tidak. Sampai ke bawah. Nah, di sini ada. Namun di sini saya jarang update ya Twitter, jadi tidak perlu saya tambahkan. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan YouTube teman-teman juga bisa ya. Oke. Nah, setelah teman-teman isi ya bagian-bagian yang teman-teman rasa perlu, maka klik save dan continue. Oh ya, di sini ada yang salah ya. Nah, di sini kita kosongkan saja. Oke, kita kosongkan saja. Di sini dia minta URL ya. Oke, kita kosongkan saja dan save dan continue. Nah, kemudian kita pergi ke bagian setting berikutnya, yaitu apakah teman-teman mengizinkan ya Yoast SEO untuk men-tracking situs teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak setuju, maka biarkan secara default. Jika teman-teman izinkan Yoast SEO untuk men-tracking situs teman-teman, maka klik yes ya. Nah, di sini kita klik no saja ya, karena tidak perlu ya Yoast SEO untuk men-tracking data situs kita. Kemudian kita save dan continue. Nah, di sini kita sudah selesai menyeting plugin Yoast SEO. Jadi sesimpel itu saja. Oke. Nah, adapun di bagian fitur di sini teman-teman biarkan secara default ya. Nah, ini SEO analysis, kemudian readabilitas analysis biarkan saja, kemudian ini premium ya. Dan ini biarkan saja, ini tidak ada yang perlu kita otak-atik di sini ya. Nah, di bagian integrasi ini juga tidak ada yang perlu kita
setting ya, karena memang tidak ada apa-apa. Kemudian Webmaster Tools. Nah, jika teman-teman ingin mengintegrasikan situs teman-teman dengan Webmaster Tools seperti Baidu ya, Bing ya, Google, Yandex, maka silakan teman-teman lakukan di sini. Namun karena kita sudah menggunakan plugin Sitekit by Google, maka otomatis situs kita sudah terhubung langsung dengan Google Webmaster, Google Console, dan Google Analytics. Jadi di sini kita tidak perlu lagi melakukan integrasi dengan mesin pencari seperti Baidu, Bing, dan Yandex ya. Nah, Baidu ini adalah mesin pencari milik Cina ya. Kemudian Bing ini adalah saingan Google, kemudian juga Yandex ada. Oke. Kemudian selanjutnya di sini premium ya, jadi tidak ada yang perlu kita setting. Jadi yang perlu kita setting hanyalah di bagian first time configuration saja. Nah, jika teman-teman ingin mengedit bagian-bagian tertentu juga bisa ya. Misalkan di bagian sini teman-teman ingin mengeditnya menjadi situs perusahaan juga bisa. Oke. Nah, atau teman-teman ingin menambahkan foto, nah juga bisa. Kemudian klik save changes. Oke. Nah, pengaturan plugin Yoast SEO sekarang ini sudah jauh lebih mudah dibandingkan versi sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting plugin Yoast SEO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting plugin WP Super Cache. Oke. Nah, untuk membuka bagian setting, teman-teman silakan pergi ke bagian setting. Di sini kita buka di tab baru saja. Nah, adapun fungsi dari plugin WP Super Cache ini adalah untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di website kita, sehingga ini akan membantu loading situs kita cepat ya. Nah, sampah-sampah itu bisa berupa cache ya, kemudian ada file-file yang tidak berguna dan lain sebagainya, dan ini harus kita hapus. Kenapa? Karena jika tidak kita hapus dan sampah ini menumpuk di hosting kita, maka ini akan membuat loading situs kita akan lemot dan juga hosting kita akan cepat penuh. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting WP Super Cache. Oke, kita langsung saja. Nah, di bagian ini teman-teman, di bagian easy ya, teman-teman silakan aktifkan ya caching on ya. Nah, di sini kemudian update status ya. Nah, jika teman-teman ingin tes cache juga bisa ya. Tes cache di sini apakah berjalan dengan normal atau tidak. Nah, di sini jika hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ada page 1 dan page 2 ya. Maka ini artinya plugin WP Super Cache berjalan dengan normal. Oke. Nah, kemudian di bagian advanced di sini ada beberapa hal yang perlu kita setting ya. Nah, di sini silakan enable caching ya. Nah, kemudian di sini pilih yang simple saja ya. Kemudian di bagian cache restriction ini di bagian silakan pilih opsi nomor 3 ya. Nah, ini recommended. Oke. Kemudian di bagian bawah ya, teman-teman centang bagian compress page ya. Kemudian selanjutnya bagian cache rebuild ya. Nah, ini juga perlu teman-teman centang. Kemudian ini tidak usah ya. Kemudian 304 browser caching ini juga penting ya, kita centang. Nah, kemudian di bagian advanced ini ya. Nah, yang perlu teman-teman centang adalah bagian clear all cache ya. Kemudian extra homepage check ya. Kemudian bagian ini ya, only refresh current page. Oke. Kemudian di bagian bawah ini tidak ada yang perlu kita setting. Nah, setelah selesai teman-teman klik update status. Oke. Nah, adapun di bagian bawah ini teman-teman biarkan saja secara default. Oke. Jadi kita tidak perlu otak-atik bagian ini. Oke. Sampai ke bawah ini biarkan saja. Oke. Nah, ini tidak perlu kita edit di sini. Oke. Nah, kemudian di bagian CDN ini juga tidak ada yang perlu kita setting di sini karena ini cukup rumit ya. Jika kita aktifkan nanti jika kita salah menambahkan URL maka nanti bisa error. Jadi di sini kita tidak mengenable CDN support, jadi ini kita biarkan saja. Kemudian di bagian konten di sini juga tidak ada yang perlu kita setting ya. Kemudian di bagian preload, nah ini teman-teman biarkan saja secara default ya, 600 menit ya. Oke. Kemudian di bagian plugin juga tidak ada ya yang perlu kita setting di sini. Ini kita biarkan saja secara default. Kemudian di bagian ini tidak ada ya. Nah, ini kita biarkan saja.
Oke, jadi yang perlu kita setting hanya di bagian easy dan advance saja. Oke, nah jika teman-teman masih bingung, silakan tonton video ini berulang-ulang. Oke, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting plugin WP Super Cache. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, kita masih di modul tentang menyeting berbagai plugin situs WordPress. Oke, nah ada satu lagi plugin WordPress yang saya lupa ya, yang saya rekomendasikan, yaitu Really Simple SSL. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan SSL situs kita ya. Nah ini sangat penting dalam dunia SEO. Kenapa? Karena jika tidak teman-teman aktifkan SSL, yaitu HTTPS ya, defaultnya adalah HTTP. Nah jika teman-teman tidak upgrade ke HTTPS, maka situs teman-teman akan dianggap berbahaya oleh browser. Nah akan ditandai seperti ini ya. Nah ini ditandai sebagai situs yang berbahaya karena tidak di-upgrade ke HTTPS. Oke, coba kita lihat URL-nya. Nah saya paste di Notepad, maka dia masih dalam bentuk HTTP. Nah ini perlu kita upgrade ke HTTPS. Tujuannya adalah agar di samping situs kita optimal secara SEO, dan situs kita juga dianggap aman oleh browser, baik itu Mozilla, Opera, dan Chrome. Oke, jadi kita sangat perlu mengupgrade SSL situs kita. Oke, nah di sini biasanya setiap hosting itu dia sudah menyediakan SSL secara gratis. Nah tinggal kita mengaktifkannya. Oke, nah di sini untuk mengaktifkannya teman-teman perlu sebuah plugin, namanya adalah Really Simple SSL. Oh, sebentar, kita add new di sini. Nah, di sini kita ketikkan Really Simple SSL. Nah, betul. Nah, ini dia pluginnya teman-teman, dan pluginnya juga sangat update ya. Nah, ini diupdate 3 hari yang lalu. Oke. Nah, teman-teman install now. Nah, kemudian langsung kita aktifkan. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini masih bentuknya HTTP dan ditandai sebagai situs yang tidak aman oleh browser Mozilla Fox ya. Nah, kita akan aktifkan SSL-nya HTTPS, maka ini nanti otomatis akan hilang. Oke. Nah, kemudian di sini activate SSL. Nah, di sini saya menggunakan hosting HostGator ya, hosting luar ya. Nah, di HostGator ini dia ketika kita menginstal situs, maka dia otomatis SSL-nya sudah tersedia langsung secara gratis ya. Jadi tinggal kita aktifkan. Adapun jika teman-teman menggunakan hosting dalam negeri seperti Niaga Hoster, maka teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur SSL melalui cPanel teman-teman. Nah, caranya bisa teman-teman baca sendiri dari panduan yang sudah diberikan oleh Niaga Hoster di sini ya. Nah, niagahoster.co.id blog cara install SSL di hosting. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Niaga Hoster bagaimana cara mengaktifkan fitur SSL untuk situs teman-teman. Nah, silakan teman-teman baca ya. Nah, di sini akses cPanel sampai selesai. Caranya cukup gampang ya. Kemudian setelah selesai teman-teman aktifkan fitur SSL melalui cPanel, maka teman-teman perlu mengaktifkannya lagi di situs teman-teman. Nah, di sini dengan menginstal plugin Really Simple SSL. Oke. Nah, setelah kita install, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, dia akan mendeteksi apakah SSL tersedia di situs teman-teman atau tidak. Nah, di sini dia mendeteksi ada ya. Kemudian kita aktifkan. Nah, nanti kita diminta login kembali oleh WordPress. Kenapa? Karena situs kita URL-nya sudah berbeda. Oke, nah tinggal ke halaman. Maka kita perlu login kembali ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, dia sudah berubah menjadi HTTPS dan tanda bahayanya sudah hilang. Nah, itulah mengapa pentingnya kita mengaktifkan SSL situs kita untuk mengaktifkan HTTPS. Oke. Nah, di sini saya login kembali. Nah, kemudian ada beberapa lagi nanti yang perlu kita setting. Nah, di sini SSL ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, URL lama HTTP dan URL yang baru HTTPS. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita setting lagi. Nah, di sini enable recommended hardening feature in Really Simple SSL. Nah, kita enable saja. Selesai. Nah, adapun ini adalah rekomendasi plugin dari Really Simple SSL. Kita abaikan saja, kita dismiss.
Nah, adapun ini adalah karena saya menggunakan admin untuk username saya, maka dia mengatakan ini cukup berbahaya katanya karena mudah diserang oleh hacker. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Kita lanjut saja. Nah, SSL sudah diaktifkan dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman baca. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan SSL situs kita. Jadi sudah berubah ya dari HTTP menjadi HTTPS, dan ini sudah optimal secara on-page ya, URL-nya sudah dianggap aman oleh browser. Oke, sampai di sini saja bagaimana cara menggunakan plugin Really Simple SSL untuk mengaktifkan SSL situs kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.